Eintracht Frankfurt adalah salah satu klub yang memiliki reputasi luar biasa dalam hal keberhasilan melakukan transfer pemain. Reputasi ini bukan hanya berasal dari keberhasilan mereka dalam menemukan cara untuk mengembangkan pemain berbakat, tapi juga dari kemampuan mereka dalam meraih keuntungan besar melalui kebijakan transfer yang sangat cerdas dan juga efisien. Filosofi transfer yang diterapkan oleh Frankfurt adalah terbukti efektif dalam menghadapi tantangan kompetisi di Bundesliga. Bahkan ketika mereka tidak memiliki anggaran sebesar klub-klub besar lainnya, hingga saat ini Frankfurt tetap menjadi tim yang sukses dalam memanfaatkan pasar transfer, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan mengutamakan nilai jangka panjang dan potensi yang bisa digali dari pemain-pemain mereka. Keberhasilan Eintracht Frankfurt dalam transfer pemain berawal dari pendekatan mereka yang sangat cermat dalam memilih pemain. Mereka sangat bergantung pada tim pemandu bakat scouting team yang handal dalam menemukan pemain-pemain dengan potensi yang sangat besar. Meskipun pemain sepak bola tersebut mungkin belum dikenal luas oleh publik sepak bola internasional, keputusan untuk membeli pemain dengan harga yang relatif murah namun memiliki potensi besar seringkali menjadi langkah yang menguntungkan bagi Frankfurt. Pendekatan ini terbukti efektif dengan beberapa contoh pemain yang mereka beli dengan harga rendah dan kemudian menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi, seperti yang terjadi dengan Philipp Kostic dan Sebastian Haller. Philipp Kostic adalah salah satu contoh sukses besar dari strategi transfer Eintracht Frankfurt. Pemain sayap asal Serbia ini awalnya didatangkan dari Hamburg dengan biaya yang relatif terjangkau. Namun dengan kemampuan teknis yang luar biasa dan keterampilan dalam menyerang, Kostic berhasil menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Frankfurt. Penampilan yang menonjol di Bundesliga dan di kompetisi Eropa menjadikannya incaran klub-klub besar, dan akhirnya ia dijual dengan harga yang sangat menguntungkan. Keputusan Frankfurt untuk membeli Kostic dengan harga yang murah dan kemudian menjualnya dengan harga jauh lebih tinggi adalah contoh klasik dari keberhasilan mereka dalam mengelola transfer pemain. Selain Kostic, ada juga contoh lain seperti Sebastian Haller yang dibeli oleh Frankfurt dari klub Belanda, Utrecht, dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Haller kemudian berkembang menjadi salah satu penyerang terbaik di Bundesliga dan akhirnya dijual ke West Ham United dengan biaya yang jauh lebih besar. Keberhasilan transfer ini semakin mempertegas kemampuan Frankfurt dalam menemukan pemain yang undervalued yang mengubahnya menjadi bintang yang bisa dijual dengan keuntungan yang sangat besar. Keberhasilan Frankfurt dalam melakukan transfer pemain juga tidak lepas dari kemampuan mereka dalam mengembangkan pemain muda. Selain satu aspek penting dalam filosofi transfer Frankfurt adalah kemampuan mereka untuk melihat potensi dalam pemain muda yang mungkin tidak langsung bersinar. Klub ini terkenal dengan kemampuannya dalam memberi kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang di tim utama, memberikan mereka waktu bermain cukup besar dan pelatihan yang berkualitas. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas individu pemain, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi tim secara keseluruhan. Salah satu contoh terbaru dari keberhasilan Frankfurt dalam mengembangkan pemain muda adalah Jesper Lindstrom. Pemain asal Denmark ini dibeli dari klub Denmark, Brøndby IF, dengan biaya yang relatif terjangkau. Sejak bergabung dengan Frankfurt, Lindstrom menunjukkan perkembangan yang pesat. Dengan teknik bermain yang solid, kemampuan mencetak gol, dan kreativitasnya, Lindstrom segera menjadi salah satu pemain andalan di tim. Perkembangan pesatnya menjadikan dia sebagai salah satu pemain yang paling dicari di pasar transfer. Lindstrom adalah contoh nyata bagaimana Frankfurt mampu mendatangkan pemain muda dengan potensi besar, mengembangkan mereka, dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat menguntungkan. Yang terbaik yang dimiliki Bundesliga. Dengan kecepatannya yang luar biasa, kemampuan finishing yang tajam, dan visi bermain yang brilian, Kolo Muani langsung menjadi andalan di lini depan Frankfurt. Keberhasilan Frankfurt dalam mendatangkan Kolo Muani dengan biaya yang terjangkau menunjukkan sekali lagi keahlian mereka dalam menemukan pemain berbakat dengan harga yang relatif murah dan mengembangkan mereka menjadi bintang. Namun yang membuat Frankfurt begitu menarik adalah kemampuan mereka dalam menjangkau pasar pemain internasional. Mereka tidak hanya mengandalkan pemain-pemain dari Jerman atau bahkan Eropa saja, tetapi juga mampu mendatangkan pemain dari luar benua yang memiliki kualitas tinggi. Dan salah satu contoh terbaik adalah Daichi Kamada, gelandang serang asal Jepang yang bergabung dengan Frankfurt pada 2017. Meskipun datang dari Jepang dengan harga yang terjangkau, Kamada menunjukkan kualitas luar biasa dengan kemampuan mengatur serangan dan mencetak gol. Kamada menjadi salah satu pemain paling berharga dalam skuad Frankfurt dan berhasil menarik perhatian klub-klub besar di Eropa.
Selain itu, Frankfurt juga sangat cerdik dalam melakukan investasi jangka panjang. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan sesaat melalui transfer, tetapi juga berusaha membangun tim yang solid kompetitif dalam jangka panjang. Mereka sangat mengutamakan keharmonisan dalam tim dan selalu mencari pemain yang tidak hanya memiliki kualitas teknik yang baik, tetapi juga bisa beradaptasi dengan gaya bermain tim. Ini membuat mereka menjadi tim yang tangguh dan sulit dikalahkan meskipun menghadapi klub-klub dengan anggaran yang lebih besar. Dulu, di bawah kepemimpinan manajer Oliver Glasner, Frankfurt masih mempertahankan filosofi mereka yang telah terbukti efektif. Glasner memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara mengembangkan pemain dan memaksimalkan potensi mereka. Eintracht Frankfurt saat ini dipimpin oleh Dino Topmoller yang diangkat sebagai manajer pada musim panas 2024. Topmoller menggantikan Oliver Glasner dan sejak kedatangannya dia telah memperkenalkan filosofi permainan yang lebih agresif dan ofensif. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas serang dan memperkenalkan gaya bermain yang lebih atraktif. Dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada penguasaan bola dan penciptaan peluang, Topmoller berusaha membawa Frankfurt ke level yang lebih tinggi, baik di Bundesliga maupun di panggung Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, Frankfurt telah berhasil mencapai kesuksesan besar di Eropa, terutama di Liga Eropa, di mana mereka berhasil memenangkan trofi pada musim 2021-2022. Keberhasilan mereka di Eropa semakin mempertegas reputasi mereka sebagai tim yang tidak hanya cerdas dalam melakukan transfer pemain, tetapi juga mampu bersaing di tingkat tertinggi dengan tim-tim terbaik di Eropa. Dengan keberhasilan yang terus berlanjut ini, Eintracht Frankfurt terus membuktikan bahwa mereka adalah salah satu klub paling sukses dalam hal transfer pemain. Mereka memiliki pendekatan yang cerdas dan terencana dalam membeli dan menjual pemain, serta kemampuan luar biasa untuk mengembangkan pemain muda dan berbakat menjadi bintang dunia. Filosofi transfer mereka mengutamakan nilai jangka panjang dan pengembangan pemain terus membawa mereka meraih kesuksesan, baik di Bundesliga maupun di panggung Eropa. Tidak diragukan lagi, Frankfurt adalah tim yang patut diperhitungkan, tidak hanya dalam hal hasil di lapangan, tetapi juga dalam hal kebijakan transfer yang sangat menguntungkan.